Halo guys, balik lagi dengan saya Eris. Di video kali ini saya akan membawakan kelanjutan alur cerita manhwa yang berjudul The Ultimate of All Age. Seperti biasa, buat kalian yang belum klik tombol subscribe-nya, silahkan kalian klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Dan juga jika kalian ingin berdonasi, silahkan kalian klik link Saweria yang berada di deskripsi. Oke, kalau begitu tanpa lama-lama mari kita mulai saja videonya. Di video sebelumnya menceritakan tentang Liun Xiao yang berhasil membuka 5 cakra miliknya dan membersihkan meridiannya. Dan di video kali ini cerita diawali dengan Lan Fei yang sedang berbicara dengan pamannya. Di sini Lan Fei kesal dan berkata kepada pamannya bahwa dirinya ingin Lan Xuan melampiaskan amarahnya kepada Liun Xiao. Akan tetapi pamannya itu malah memanggil Lan Fei dengan sebutan bodoh. Pamannya berkata, jika Lan Xuan mengetahui bahwa Lan Fei yang merupakan keturunan langsung keluarga Lan telah kehilangan warisannya, alias Liontin Giok yang diambil oleh Liun Xiao pada episode sebelumnya, Lan Fei akan mendapat teguran dari para tetua keluarga dan direndahkan oleh mereka. Lan Fei bisa saja kehilangan statusnya sebagai keturunan langsung atau diturunkan menjadi keturunan tidak langsung. Lan Fei yang mendengar ucapan pamannya langsung panik dan bertanya apa yang harus dilakukannya sekarang. Lalu pamannya berkata bahwa dirinya akan mendaftar menjadi ketua penguji dalam ujian tahunan Akademi Jialan yang akan dilaksanakan dalam 7 hari. Dan jika Liun Xiao masih belum membuka satu cakra pun dan tidak dapat menunjukkan cahaya cakranya, maka dirinya bisa menggunakan peraturan akademik sebagai kesempatan untuk mengeluarkannya dari akademi. Dan setelah Liun Xiao meninggalkan akademi, mereka dapat mengambil kembali Liontin Giok tersebut. Akan tetapi, Lan Fei merasa 7 hari itu sangatlah lama, dan Lan Fei berkata bahwa dirinya selalu memikirkan penghinaan yang diterimanya pada hari itu, dan dia benar-benar sangat ingin menguliti Liun Xiao hidup-hidup. Pamannya Lan Fei yang mendengar ucapan Lan Fei langsung berkata bahwa dirinya cemas terhadap saudarinya dikarenakan kesenjangan antara Lan Fei dengan Lan Xuan yang terlalu besar. Lan Fei yang mendengar ucapan pamannya langsung berkata bahwa dia akan mendengarkan pamannya dan membiarkan Liun Xiao itu hidup untuk 7 hari lagi. Akan tetapi, Lan Fei berencana tidak akan membiarkan Liun Xiao memiliki waktu yang mudah selama 7 hari itu. Dan Lan Fei memiliki beberapa hal yang dapat dilakukannya untuk menghancurkan reputasi Liun Xiao. Tapi Lan Fei membutuhkan sedikit bantuan dari pamannya itu. Lalu pamannya bertanya ide apa yang Lan Fei miliki. Setelah Lan Fei membisikkan rencana miliknya kepada pamannya, dan setelahnya pamannya langsung setuju dan berkata bahwa jika itu berhasil maka mereka tidak perlu lagi menunggu selama 7 hari. Oke, mari kita balik ke sisi Liun Xiao. Di sini kita diperlihatkan Liun Xiao yang sedang mengkultivasikan teknik Divine Soul Expansion. Di saat itu, Liun Xiao melihat 2 orang berada di luar. Liun Xiao yang melihat kedua orang itu langsung berdiri, beranjak dari duduknya dan mendekati pintu. Kemudian, Liun Xiao membuka pintu. Saat Liun Xiao membuka pintu, tiba-tiba ada sebuah surat yang jatuh di hadapannya. Kemudian Liun Xiao membuka dan membaca surat itu. Di surat itu tertulis kata-kata manis. Di surat itu tertulis, bulan terbit di atas pohon, 2 kekasih kencan di hutan maple. Saat bulan purnama muncul di malam yang sunyi ini, dia bersedia untuk bersama dengannya. Yang terkasih, Luolan Duo. Setelah Liun Xiao membaca surat itu, Liun Xiao langsung bertanya-tanya dalam hatinya. Apakah ini sebuah surat cinta? Ucap Liun Xiao dalam hatinya. Setelah itu, Liun Xiao bersiap-siap dan keluar dari asrama. Akan tetapi Liun Xiao tidak langsung pergi ke hutan maple, melainkan Liun Xiao memperhatikan kedua orang yang mengganggu Liun Xiao tadi.
Liun Xiao penasaran dengan apa yang sedang direncanakan kedua orang itu. Saat Liun Xiao terus memperhatikan mereka berdua, kedua orang itu masuk ke dalam asrama Liun Xiao. Dan ternyata saat kedua orang itu berada di dalam asrama Liun Xiao, kedua orang itu mengeluarkan begitu banyak sekali pakaian dalam wanita. Setelah mengeluarkan banyak pakaian dalam wanita di dalam asrama Liun Xiao, mereka berdua langsung lari dan kabur. Lalu Liun Xiao masuk ke dalam asramanya dan melihat banyak pakaian dalam wanita yang berserakan di dalam asramanya. "Lan Fei yang imut, karena kamu ingin bermain kotor denganku, maka akan aku mainkan game ini denganmu," ucap Liun Xiao. Lalu Liun Xiao keluar dari asramanya dan pergi menuju hutan Maple. Hutan Maple adalah sebuah area kultivasi di dalam Akademi Jialan. Saat malam hari, hutan ini menjadi tempat cagar alamnya berkencan. Tempat ini adalah tempat favorit orang-orang untuk melakukan ya, kalian tahulah apa yang mereka lakukan. Saat Liun Xiao berjalan-jalan di hutan Maple, tiba-tiba ada seorang wanita berteriak meminta tolong. Saat wanita itu mendekati Liun Xiao bukannya menenangkan wanita itu, tapi malah menodongkan pedangnya kepada wanita itu dan menyuruh wanita itu berhenti. Tapi wanita itu terus berkata bahwa seseorang sedang mencoba untuk melecehkan dirinya, dan wanita itu berkata akan melakukan apapun asalkan Liun Xiao mau membantunya. Dan tiba-tiba datang seorang laki-laki dari belakang. Bocah laki-laki itu berkata bahwa wanita ini adalah miliknya dan menyuruh Liun Xiao untuk nyah dari sini. "Nyahlah dari sini bocah, aku sudah ingin melakukan sesuatu," ucap bocah laki-laki itu. Lalu wanita itu meminta Liun Xiao untuk menyelamatkannya sambil menangis. Dan Liun Xiao hanya menatap wanita itu. Setelah beberapa lama menatap wanita itu, Liun Xiao langsung berkata, "Aku akan segera datang menyelamatkanmu," ucap Liun Xiao. Setelah mendengar ucapan Liun Xiao, wanita itu melakukan perlawanan kepada bocah laki-laki itu dan lari ke arah Liun Xiao. Beraninya kau merebut wanitaku. Apa kau tahu siapa aku? Aku adalah Liu Yitian, putra dari Liu Shiki yang merupakan komandan keamanan kerajaan," ucap bocah laki-laki itu yang bernama Liu Yitian. Liun Xiao yang mendengar ucapan Liu Yitian hanya bersikap biasa-biasa saja dan tidak terkejut sedikit pun. Lalu wanita itu berterima kasih kepada Liun Xiao yang menyelamatkannya. Akan tetapi Liun Xiao berkata, "Bukan aku yang menyelamatkanmu, akan tetapi mereka." Setelah Liun Xiao berkata demikian, Liu Yitian dan wanita itu pun langsung terkejut. Dan ternyata orang itu adalah wakakesiswaan akademik Jialan yang bernama Feng Buping. Feng Buping marah terhadap Liu Yitian karena melakukan sesuatu yang memalukan seperti itu. Liu Yitian yang melihat wakakesiswaan akademik Jialan Feng Buping hanya bisa ketakutan dan bingung harus melakukan apa. Di saat Liu Yitian ketakutan, Feng Buping langsung mendekati Liu Yitian dan menamparnya hingga Liu Yitian terhempas jauh ke belakang. Setelah menampar Liu Yitian, Feng Buping langsung bertanya kepada wanita berambut kuning tadi. Feng Buping bertanya kepada wanita itu tentang siapa namanya dan kenapa dirinya bisa bersama dengan Liu Yitian. Wanita itu menjawab pertanyaan Feng Buping. "Namaku adalah Mang Wu." "Aku," ucap wanita yang bernama Mang Wu itu. Mang Wu belum mengatakan semua perkataan yang ingin diucapkannya. Tiba-tiba Liun Xiao merangkul Mang Wu dan berkata, "Jangan takut, lihatlah kamu berkeringat di mana-mana karenanya. Selama aku ada di sini, tidak ada seorang pun yang akan mengganggumu," ucap Liun Xiao. Lalu wanita itu gugup. Bukan gugup karena tersipu malu, melainkan wanita itu gugup karena berpikir bahwa Liun Xiao telah mengetahui rencana yang dilakukan olehnya dan yang lainnya. Jadi sebenarnya Mang Wu itu adalah orang bayaran Lan Fei untuk menjebak Liun Xiao. Tapi kalian jangan menganggap Mang Wu sebagai seorang wanita sembarangan, soalnya kedepannya Mang Wu menjadi orangnya Liun Xiao. Balik ke cerita. Di sisi lain kita diperlihatkan Lan Fei dan orang-orangnya yang sedang melihat Liun Xiao di balik semak-semak. Orang-orangnya Lan Fei meminta Lan Fei untuk menyelamatkan Liu Yitian karena jika tidak menyelamatkan Liu Yitian,
maka Liu Yitian akan terbunuh. Tapi Lan Fei malah mengatai orang-orangnya itu dengan sebutan bodoh. Selamatkan endasmu, dasar bodoh, jika kita keluar sekarang malah kita yang akan jatuh dalam perangkapnya. Kita akan mengorbankan Liu Yitian dengan adanya Feng Buping, dia tidak akan mati, ucap Lan Fei. Lalu Lan Fei bertanya kepada dua orang yang membuang pakaian dalam wanita di asrama Liun Xiao. Lan Fei bertanya tentang rencananya apakah sudah atau belum. Lalu kedua orang itu menjawab bahwa rencananya sudah diatur dengan sempurna. Balik ke sisi Liun Xiao. Di sini kita diperlihatkan dengan Liun Xiao yang sedang memeluk Meng Wu dan Liun Xiao sedang menunggu Lan Fei keluar dari semak-semak. Lalu Liun Xiao menggendong Meng Wu dan berjalan menuju Feng Buping. Ketika Liun Xiao menggendong Meng Wu, Feng Buping menyuruh Liun Xiao untuk menurunkannya dan menyuruh seseorang yang seasrama dengan Meng Wu untuk membawanya kembali ke asrama. Setelah Liun Xiao menurunkan Meng Wu, tiba-tiba Lan Fei datang dengan murid-murid perempuan. Feng Buping yang melihat Lan Fei bertanya kepada Lan Fei. Lalu Lan Fei menjawab bahwa ada seorang pencuri di dalam akademi dan pencurinya mencuri banyak pakaian dalam perempuan. Feng Buping yang melihat Putri Rusue bertanya kepada Putri Rusue kenapa dirinya berada di sini. Lalu Putri Rusue menjawab, dirinya berada di sini karena kehilangan pakaian dalamnya juga. Dan Putri Rusue menyuruh Feng Buping untuk segera menangkap pencurinya. Lalu Lan Fei berkata bahwa seseorang melihat pencurinya masuk ke dalam hutan maple sambil menatap Liun Xiao. Liun Xiao yang ditetap oleh Lan Fei bertanya tentang apa urusannya dengan hilangnya pakaian dalam perempuan. Karena perkataan Liun Xiao itu, banyak murid perempuan yang menatap ke arah Lan Fei dan membuat Lan Fei gugup dan tidak bisa berkata apa-apa. Tapi tiba-tiba ada seseorang yang berteriak bahwa dirinya melihat pencuri itu. Dan pencuri itu memang benar lari ke arah hutan maple. Dan orang itu juga berkata bahwa Lan Fei tidak tahan dengan pencurian pakaian dalam wanita itu dan membawa seluruh murid perempuan itu untuk menangkap pencurinya. Lalu Lan Fei dengan soknya berlaga dan berkata bahwa dirinya memiliki kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai seorang murid akademi. Dan Lan Fei langsung menuduh Liun Xiao sebagai pencuri tersebut. Dibantu dengan anak buahnya, Lan Fei terus berkata bahwa Liun Xiao lah pencurinya. Dan momen ini adalah momen yang ditunggu-tunggu oleh Liun Xiao. Liun Xiao berkata, kenapa Lan Fei memfitnah dirinya? Lalu Lan Fei berkata, untuk membuktikan ketidakbersalahan Liun Xiao harus membiarkan mereka semua masuk ke dalam asramanya dan memeriksanya. Singkat cerita, mereka semua termasuk Liun Xiao menuju ke asramanya Liun Xiao. Setelah sampai di asramanya Liun Xiao, mereka semua berjumpa dengan instruktur akademi atau pamannya Lan Fei yang bernama Wang Feng. Pamannya Lan Fei berkata bahwa dirinya mendengar ada pencurian, jadi dirinya mengamati di depan asrama Liun Xiao. Lalu Liun Xiao berbicara dan berkata kenapa harus mengawasinya di depan asramanya, padahal pencurinya berlari ke arah hutan maple. Dan Feng Buping bertanya kepada Wang Feng dengan raut wajah curiga, apa yang sebenarnya dilakukannya di sini? Wang Feng terus menjawab dengan alasan bahwa dirinya ingin menangkap pencuri mesum itu dan mengeluarkannya dari akademi. Dan tanpa lama, Liun Xiao maju ke depan dan mempersilahkan semua orang untuk masuk ke dalam asramanya agar mereka semua bisa mencarinya dengan sesuka hati mereka. Lalu mereka semua termasuk Liun Xiao masuk ke dalam asrama. Saat di dalam asrama, Lan Fei menyuruh orangnya untuk mencari pakaian dalam wanita. Tapi karena tidak ketemu, orangnya Lan Fei langsung panik dan berbisik kepada Lan Fei bahwa pakaian dalamnya tidak ketemu. Sontak Lan Fei dengan terkejut dan panik berteriak dengan keras. Karena takut terbongkar, pamannya Lan Fei langsung berkata, kamar asrama Liun Xiao terlalu kecil sehingga tidak mungkin ada di sini. Dan Liun Xiao bukanlah pencurinya. Setelah itu pamannya Lan Fei menyuruh semua orang untuk kembali. Tapi Liun Xiao berkata, jika pencurinya orang lain, apakah instruktur tidak akan menangkapnya? Lalu Wang Feng berkata bahwa akademi ini sangat besar dan akan susah untuk mencari pencuri tersebut dalam waktu singkat. Jadi pihak akademi akan mengatasinya. Dan Liun Xiao berkata tentang orang yang melihat pencuri berlari ke arah hutan maple. Jadi jika itu adalah sebuah kebohongan, maka
dirinya sungguh harus mencurigai Lan Fei. Lan Fei yang mendengar ucapan Liun Xiao sangat kesal dan berkata jangan menuduhnya. Liun Xiao berkata dirinya sudah membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah dan sekarang dirinya ingin penjelasan. Liun Xiao meminta untuk memeriksa kamar asrama Lan Fei untuk membuktikan ketidakbersalahannya. Lalu Lan Fei menyetujuinya dan semua orang bergegas menuju asrama Lan Fei. Saat tiba di asrama Lan Fei, semua orang termasuk Lan Fei masuk ke dalam asrama Lan Fei. Saat di dalam asrama Lan Fei, Liun Xiao menyuruh Chu Bihan dan Chen Ze untuk mencari pakaian dalam para wanita. Setelah beberapa lama, Chu Bihan dan Chen Ze membawa sebuah peti yang tidak bisa dibuka. Lalu Lan Fei berkata bahwa peti itu hanya bisa dibuka olehnya dan peti itu adalah tempat menyimpan barang pribadi miliknya. Kemudian Lan Fei membuka peti itu. Saat dibuka, semua orang terkejut karena pakaian dalam para wanita itu berada di dalam peti milik Lan Fei. Lan Fei yang melihat banyak pakaian dalam wanita tersebut langsung terkejut dan panik. Lan Fei terus-menerus berkata bahwa dirinya dijebak oleh Liun Xiao. Tapi para wanita itu terus berteriak agar Lan Fei dikeluarkan dari akademi. Lalu Lan Fei memohon kepada pamannya agar diselamatkan. Akan tetapi pamannya tidak mau menolong Lan Fei dan pergi begitu saja. Jadi sebenarnya saat Liun Xiao pergi ke hutan Maple, Liun Xiao menyuruh Chu Bihan dan Chen Ze untuk memindahkan pakaian dalam para wanita itu ke asrama Lan Fei.